Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya Yuni Nur Fadila dari Robmil Akuntansi 2020 Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah yang sama tentang emosi dan suasana hati. Dosen pengampu Bapak Prabowo Yudo Jayanto SEMSA. Jadi kita langsung saja ke materinya. Apakah emosi dan suasana hati itu? Jadi, emosi dan suasana hati itu sebelumnya ada afeksi. Nah, apa sih itu afeksi? Jadi, afeksi itu adalah beragam perasaan yang dialami oleh seseorang. Atau secara umumnya itu adalah macam perasaan yang dialami oleh seseorang meliputi emosi maupun suasana hati. Nah, untuk emosi itu apa sih? Jadi, emosi itu adalah perasaan intens yang diarahkan pada seseorang dan sesuatu. Nah, untuk suasana hati itu apa? Jadi, suasana hati atau yang sering kali kita ucapkan itu mood, itu adalah perasaan yang cenderung kurang intens dibandingkan emosi dan kurang stimulus konstektualnya. Selanjutnya ada perbedaan emosi dan suasana hati. Jadi perbedaannya itu diantaranya yang pertama, emosi itu disebabkan oleh peristiwa yang spesifik. Yang kedua, sangat cepat dalam durasinya. Yang ketiga, itu bersifat spesifik. Biasanya diikuti oleh ekspresi wajah yang jelas, bersifat berorientasi tindakan. Sedangkan pada suasana hati itu disebabkan oleh seringkali umum dan tidak jelas. Berakhir lebih lama dari emosi. Nah, hal tersebut juga lebih umum. Biasanya tidak diikuti ekspresi wajah yang jelas. Nah, suasana hati itu bersifat kognitif ya. Emosi dasar. Apa sih itu emosi dasar? Nah, emosi dasar ini terdapat banyak hal. Yang pertama itu ada senang, takut, jijik, sedih, terkejut, marah, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada suasana hati sebagai afeksi positif dan negatif. Apa aja sih itu? Jadi, yang pertama afeksi positif itu adalah sebuah dimensi suasana hati yang terdiri atas emosi-emosi positif seperti kesenangan, ketenangan diri, dan kegembiraan pada ujung tinggi. Nah, sedangkan untuk ujung rendah itu salah satunya ada kebosanan, kemalasan. Yang kedua ada afeksi negatif. Apa sih itu afeksi negatif? Jadi afeksi negatif adalah sebuah dimensi suasana hati yang terdiri atas kegugupan, stres, dan kegelisahan pada ujung tinggi. Nah, pada ujung rendah itu apa? Jadi pada ujung rendah itu contohnya kita itu rileks, ketenangan, dan keseimbangan pada tubuh kita ya. Terus kompensasi positif apa sih itu? Jadi kompensasi positif itu adalah saat tidak ada hal yang terjadi, saat kita itu tidak ada hal yang terjadi. Kebanyakan individu itu mengalami suasana positif yang ringan. Jadi itu afeksi negatif setengah dan afeksi positif setengah. Jadi kita itu mempunyai suasana positif yang ringan. Nah, untuk fungsi emosi itu ada dua. Yang pertama, apakah emosi membuat kita tidak rasional? Jadi emosi kita itu memberikan informasi penting mengenai bagaimana kita memahami dunia sekitar ya. Nah, kunci dari keputusan yang baik adalah dengan mempergunakan pikiran dan perasaannya. Yang kedua itu, apakah emosi membuat kita bersikap etis? Nah, jadi orang yang berperilaku etis setidaknya membuat keputusan berdasarkan emosi dan perasaan mereka sendiri. Nah, hal tersebut ada hubungannya loh antara emosional dan sikap moral. Selanjutnya ada sumber-sumber emosi dan suasana hati. Apa aja sih itu sumber-sumbernya? Jadi, yang pertama itu ada kepribadian. Yang kedua, seminggu dan waktu dalam sehari. Yang ketiga ada cuaca, sosial, olahraga, tidur, stres, aktivitas, usia, bahkan jenis kelamin itu sendiri. Selanjutnya ada emosi kerja. Apa sih itu emosi kerja? Emosi kerja itu adalah sebuah situasi di mana seorang pekerja menampilkan emosi yang diinginkan
organisasi selama transaksi-transaksi interpersonal di tempat kerjanya. Nah, konsep emosi pekerja manual dari studi atas pekerja jasa itu diantaranya ada disonansi emosi. Apa sih itu disonansi emosi? Jadi disonansi emosi adalah inkonsistensi antara emosi yang dirasakan orang dan emosi yang mereka tampilkan sendiri. Nah, emosi pekerja itu menciptakan dilema bagi pekerjanya. Selanjutnya ada fact emotion. Jadi fact emotion itu adalah emosi aktual individu. Nah, selanjutnya itu ada displayed emotion. Nah, di sini itu emosi yang dituntut oleh organisasi untuk ditunjukkan oleh pekerja dan dianggap pantas untuk pekerjaan itu. Nah, kita itu diharapkan ya untuk menampilkan emosi-emosi positif seperti kebahagiaan dan kesenangan, serta kita harus bisa merendam emosi-emosi negatif seperti rasa takut, amarah, jijik, dan rasa tidak suka. Jadi ketika kita berorganisasi, kita harus menghindari hal-hal tersebut ya. Nah, selanjutnya ada berpura-pura di permukaan. Apa sih itu maksudnya? Jadi, kita itu menyembunyikan perasaan terdalam kita dan menyembunyikan ekspresi emosional sebagai respon terhadap aturan penampilan. Nah, selanjutnya juga ada berpura-pura secara mendalam. Nah, apa sih itu? Nah, jadi itu kita itu mencoba untuk memodifikasi perasaan di dalam diri kita yang sebenarnya berdasarkan aturan-aturan kita sendiri. Nah, selanjutnya itu ada teori peristiwa afektif. Apa aja sih teorinya? Jadi itu sebuah model menyatakan bahwa peristiwa tempat kerja menyebabkan reaksi emosional pada bagian pekerja yang kemudian itu akan mempengaruhi sikap dan perilaku tempat kerja kita sendiri. Nah, IT itu menunjukkan bahwa pekerja bereaksi secara emosional pada hal-hal yang terjadi di tempat kerjanya. Dan reaksi ini mempengaruhi kinerja dan kepuasan kerja mereka semua. Nah, IT juga itu menawarkan dua pesan penting. Yang pertama itu emosi menyediakan wawasan yang berharga, bagaimana perselisihan atau cekcok dan antara pengembirakan akan mempengaruhi prestasi dan kepuasan karyawan. Nah, yang kedua itu ada karyawan dan manajer seharusnya itu tidak mengabaikan emosi dan peristiwa yang menyebabkannya. Bahkan ketika muncul hal kecil atau sepele karena hal tersebut itu berakumulasi. Selanjutnya, kecerdasan emosional. Nah, kecerdasan emosional ini adalah kemampuan seseorang untuk mendeteksi dan mengelola petunjuk dan informasi emosionalnya. Dalam kecerdasan emosional sendiri, seseorang itu ada tiga hal. Yang pertama, kita harus bisa memahami emosional dalam dirinya sendiri dan orang lain. Kita juga harus bisa memahami tentang makna emosional tersebut. Yang terakhir itu mengatur emosional seseorang dalam model alurnya. Nah, beberapa peneliti menyatakan bahwa ini memainkan peran penting kinerja pekerjaannya. Nah, pada studi lain itu juga mengatakan keberhasilan dan kegagalan itu dievaluasi dari kualitas komunikasi, organisasi, kemampuan berpolitik, pandangan ke depan, pengetahuannya, dan mengkarakteristikkan kinerja tingginya. Nah, ada juga itu kecerdasan emosional mempunyai pendukung dan penentang. Nah, apa sih itu argumen-argumen yang mendukung dan menentang keberadaan EI dalam PO sendiri loh. Nah, yang terakhir itu ada daya tarik intuitif. Intuisi itu menyatakan orang yang dapat mendeteksi emosi orang lain itu mengendalikan emosinya sendiri dan mengendalikan interaksi sosial dengan baik. Itu akan mempunyai posisi yang kuat dalam dunia bisnisnya. Nah, aplikasi perilaku organisasi terhadap emosi dan suasana hati. Nah, hal tersebut itu adalah dalam bagian aplikasi ini itu kita menilai bagaimana sebuah pemahaman atas emosi dan suasana hati dapat meningkatkan kemampuan kita untuk menjelaskan dan meramalkan proses seleksi dalam organisasi, pengembalian keputusan, kreativitas, motivasi, kepemimpinan, konflik antar personal, dan lain sebagainya yang dapat di tempat kerja.
Nah, aplikasi ini terdapat yang pertama pengambilan keputusan. Nah, untuk pengambilan keputusan ini adalah para peneliti PO itu semakin menemukan bahwa emosi dan suasana hati mempunyai peran penting dalam mengambil keputusannya. Seseorang yang memiliki suasana hati bagus dan pengalaman emosionalnya yang positif lebih daripada yang lain dalam melakukan aturan praktis dalam mengambil keputusan yang tepat. Nah, emosional yang positif juga menambah kemampuan dalam memecahkan masalah. Orang yang positif pasti akan menemukan solusi yang baik dalam masalahnya sendiri. Nah, yang selanjutnya ada kreatif. Nah, apa sih itu kreatif? Jadi itu kreatif adalah seseorang yang memiliki suasana hati bagus dan pengalaman emosional yang positif lebih daripada yang lainnya dalam melakukan aturan praktis dalam mengambil keputusan yang tepat. Jadi emosional yang positif ini juga menambah kemampuan dalam memecahkan masalah. Orang yang positif menemukan solusi yang baik dalam masalahnya. Nah, seseorang juga yang berada dalam suasana hati yang lebih baik, kreatif dibandingkan orang-orang yang berada dalam suasana hati yang buruk, mereka itu akan menghasilkan lebih banyak ide dan banyak pilihan dari ide-ide mereka yang aslinya loh. Seseorang yang memiliki suasana hati atau emosional yang positif itu lebih fleksibel dan terbuka dalam pikirannya. Nah, selanjutnya itu ada motivasi ya. Nah, apa sih itu motivasi? Jadi itu beberapa studi menyoroti bahwa suasana hati dan emosi sangat penting dalam motivasi. Suasana hati yang positif mempunyai harapan yang tinggi dalam menyelesaikan masalahnya. Seseorang yang diberi umpan balik atas penampilan berpengaruh kepada suasana hati yang kemudian berpengaruh kepada motivasinya. Yang selanjutnya ada negosiasi. Nah, untuk negosiasi ini adalah sebuah proses emosional. Namun seiring dikatakan sebuah skill dalam negosiasi, melihatkan emosi negatif seperti marah memang efektif, tetapi akan terlihat buruk muncul dalam penampilan sehingga akan merusak negosiasi berikutnya. Selanjutnya ada keselamatan dan kecelakaan kerja. Nah, jadi itu adalah suasana hati yang tidak baik berkontribusi dalam kecelakaannya kerja. Individu dengan suasana hati yang negatif itu cenderung lebih cemas, yang mana dapat membuat mereka kurang mampu secara efektif mengatasi hal yang berbahaya. Nah, selanjutnya itu ada budaya menyimpang di tempat kerja. Jadi itu ada seseorang yang memiliki banyak waktu dalam suatu organisasi memungkinkan seseorang tersebut memiliki banyak jalan melanggar sesuatu yang dianggap normal dan mengancam suatu organisasi. Nah, sebuah contohnya itu ketika iri adalah emosi yang terjadi jika Anda marah kepada seorang untuk memiliki sesuatu yang Anda tidak punyai tetapi Anda sangat menginginkannya. Selanjutnya ada sikap kerja. Sikap kerja itu adalah hasil dari penelitian yang mengatakan seseorang yang mempunyai hari baik di tempat kerja cenderung berada dalam suasana hati yang baik di rumah pada malam harinya. Tetapi jika seseorang yang memiliki hati yang kurang baik di tempat kerjanya, maka akan mendapatkan masalah relasi istirahat setelah selesai bekerja. Nah, yang terakhir itu ada pelayanan pelanggan. Sekian apa yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata, akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, jangan lupa di pertemuan selanjutnya ya.